Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Saya memberikan temanya yaitu pentingnya menjaga hati. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan memberkati pembelajaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama buka dalam Kejadian pasal 37 ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya tidak menjaga hati. Sehingga timbul iri hati, timbul perasaan benci terhadap Yusuf. Dikatakan bahwa setelah dilihat bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepada Yusuf. Padahal tidak ada yang salah ketika Yakub lebih mengasihi Yusuf. Karena kenapa? Yusuf adalah anak yang taat. Yusuf adalah anak yang rajin dan mengabdikan diri kepada orang tua. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa tak kala Yusuf berumur 17 tahun, masih muda tetapi sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Selain Yusuf adalah anak yang taat, anak yang rajin, dia juga adalah anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Bahkan dikatakan bahwa ada kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi hal yang wajar ketika Yakub lebih mengasihi Yusuf, anaknya yang baik itu. Tetapi mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya tidak menjaga hati. Sehingga ada iri hati, ada perasaan benci terhadap Yusuf. Oleh karena itu pentingnya menjaga hati. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, mengapa kita juga harus menjaga hati kita? Yang pertama adalah supaya tidak ada iri hati dan perasaan benci di dalam hati kita. Perhatikan bahwa saudara-saudara Yusuf berpusat kepada perasaan mereka, sehingga timbul iri hati dan perasaan benci terhadap Yusuf. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada saat saudara-saudaranya berpusat kepada perasaan mereka, maka saudara-saudara tidak lagi memikirkan perasaan Yusuf. Bagaimana perasaan Yusuf yang dibenci dan tidak disapa oleh saudara-saudaranya? Hal ini sangat menyakitkan. Kita juga tidak mau ada di posisi seperti Yusuf, dibenci oleh saudara-saudaranya dan tidak disapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita juga menjaga hati kita masing-masing. Menjaga hati kita supaya tidak ada perasaan iri hati, supaya tidak ada perasaan benci, dan tidak berpusat kepada perasaan kita sendiri. Karena kenapa? Ketika kita berpusat kepada perasaan kita sendiri, kita tidak memahami bagaimana perasaan orang lain. Maka orang lain akan merasa bersalah, orang lain akan merasa terluka, dan orang lain akan merasa tidak dianggap. Oleh karena itu sangat pentingnya kita menjaga hati kita. Bagian yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Supaya kita dapat memahami rencana Tuhan. Dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Dalam ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Dalam ayat yang ke-8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan perkataannya itu. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kita tahu bahwa mimpi yang diceritakan Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara tidak dapat memahami arti mimpi yang diceritakan oleh Yusuf. Karena kenapa?
ada iri hati dan dikuasai perasaan benci terhadap Yusuf. Dan hal ini juga mengakibatkan mereka tidak dapat memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Dan oleh karena mereka tidak dapat memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, maka yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah berupaya untuk membunuh Yusuf, bahkan menjual Yusuf. Di ayat yang ke-8, dalam ayat yang ke-18 dan ayat 35 dikatakan di situ bahwa dari jauh kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Dalam ayat yang ke-36, adapun Yusuf dijual orang Midian ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi sangat penting untuk dapat kita menjaga hati kita supaya tidak ada iri hati di dalam hati kita, supaya tidak ada perasaan benci kepada siapapun juga, dan supaya kita dapat memahami bahwa di dalam setiap kehidupan orang pasti ada rencana Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita saling memahami, saling membangun, dan saling memperhatikan, sehingga kita memiliki hati yang bersih. Sama seperti kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Mampukan juga Tuhan untuk dapat kami mengaplikasikannya dalam dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Semoga selalu menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.